Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Diputra dengan NIM 230401020081 dari kelas IF305. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan tugas 1 sebagai UTS pemrograman PLSQL. Langsung saja, untuk soal yang pertama yakni buatlah database dengan nama gudang, rinci query-nya dan hasilnya. Oh ya, sebelumnya saya menggunakan query tools di aplikasi PGAdmin 4 untuk menjalankan query. Nah, untuk soal membuat database gudang, di sini digunakan query create database gudang. Kemudian ini muncul pesan bahwa create database gudang telah berhasil. Terus hasilnya bisa kita dilihat di sini, di sebelah kiri sini. Ini sudah ada database gudang. Baik, lanjut untuk penjelasannya yakni statement untuk membuat database pada PostgreSQL yakni create database dengan argumennya nama database-nya. Nah, nama database yang dimaksud pada soal ini yakni adalah gudang. Kemudian soal nomor 2 ini untuk nama tabel dengan nama tabel barang sebagai berikut. Ini diberikan sebuah tabel untuk membuat tabel barang, fieldnya, kode barang, kemudian tipe data char, dia sebagai primary key. Kemudian ada nama barang, tipe data varchar, lengthnya 20, constraint-nya not null. Kemudian harga barang integer, not null, jumlah integer dan not null. Kemudian ini untuk isi data tabelnya dari struktur yang telah dibuat tadi. Di sini ada kode barang B001, nama barangnya sandal, harga barang 35.000 dan jumlahnya 5 dan juga seterusnya. Oke, untuk eh, jawaban dari pembuatan tabel seperti ini. Ini untuk statement pembuatan tabel barang ya, create tabel barang. Kemudian kita jabarkan field-field yang dibuatnya. Di sini kode barang, tipe datanya char dengan length 4, dia sebagai primary key. Terus nama barang, tipe data varchar length 20 dan tidak boleh not null. Kemudian seterusnya, kemudian ini untuk menampilkan informasi tabel yang telah dibuat tadi dari tabel information schema.columns dengan nama tabel dan tabel name barang. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Terus ini di sini bisa kita lihat juga bahwa tabel barang sudah dibuat. Kemudian untuk pengisian data tabel di sini kita menggunakan query insert into publik barang. Nah, di sini kita jabarkan field-fieldnya yang akan diisi, kode barang, nama barang, harga barang, dan jumlah. Kemudian ini values isi dari data yang akan dimasukkan ke tabel barang. Di sini contohnya B001 sebagai kode barang, kemudian sandal, nama barangnya, harga barangnya 35.000 dan jumlahnya 5, dan juga seterusnya. Untuk melihat data tabel yang telah dimasukkan tadi, kita bisa menggunakan query select bintang from publik barang, dan ini hasilnya output. Kemudian untuk penjelasan yang pertama untuk pembuatan tabel terlebih dahulu, struktur statement untuk membuat tabel barang pada PostgreSQL, create table, nama tabelnya, di sini nama tabelnya tabel barang, kemudian nama kolom, tipe data, dan juga lengthnya, terus kemudian constraint kolom. Di sini nama tabel, yakni nama tabel yang akan digunakan dalam hal ini adalah tabel barang, kemudian nama kolom, field yang ada pada tabel seperti kode barang, nama barang, harga barang, jumlah. Kemudian ada tipe data dalam kurung length, yakni tipe data yang digunakan pada field beserta jumlah maksimal karakter field yang diperbolehkan untuk tipe data string. Jadi seperti integer, char, panjang karakternya maksimal 4, kemudian ada varchar, maksimal karakternya adalah 20. Kemudian yang ini yang terakhir constraint kolom, yakni seperangkat aturan untuk memastikan data yang masuk telah sesuai seperti primary key. Primary key ini merupakan constraint untuk memastikan kolom atau beberapa kolom hanya berisi nilai yang unik atau tidak duplikat dan juga tidak bernilai nol. Nah, ini diterapkan pada kolom kode barang. Kemudian constraint not null, constraint ini memastikan nilai pada kolom tidak bernilai nol, seperti pada kolom nama barang, harga barang, dan jumlah. Kemudian untuk penjelasan isi data table, pengisian data table, struktur yang digunakan yakni insert into nama tabel, terus kita jabarkan di dalam kurung nama kolom dan seterusnya.
kemudian values dalam kurung kita masukkan nilainya. Nah, untuk nama tabel ini, tabelnya untuk sebagai tujuan untuk mengisi datanya, kemudian nama kolom, yakni daftar nama-nama field pada tabel yang akan diisikan datanya, kemudian nilai kolomnya, yakni nilainya akan dimasukkan pada tabel sesuai dengan urutan nama kolom yang sudah diuraikan. Jadi harus sesuai. Eh, yang pertama misalnya kita taruh nama kolom pertama, maka untuk pengisian nilainya juga ini harus diletakkan pada urutan yang pertama dan juga seterusnya. Kemudian untuk soal nomor 3, gunakan perintah update untuk merubah nilai harga barang baju kotak-kotak menjadi 99.000. Print screen query dan hasilnya. Oke. Untuk jawabannya seperti ini. Jadi kita menggunakan statement update. Kemudian kita set harga barangnya dengan dengan filter where. Di sini untuk baju kotak kotak itu adalah kode barangnya B002. Jadi seperti ini, where kode barang B002. Kemudian untuk melihat hasil dari statement update tadi kita select bintang from public barang where kode barang B002 yakni baju kotak-kotak. Nah, bisa dilihat hasilnya bahwa harga barangnya ini sudah terupdate menjadi 99.000. Kemudian untuk penjelasannya, struktur statement untuk memperbarui atau update data tabel pada PostgreSQL, update nama tabel set, nama kolom 1 sama dengan nilai kolom 1, nama kolom 2 sama dengan nilai kolom 2 dan seterusnya, where kondisi. Nah, ini untuk nama tabelnya, nama tabel sebagai tujuan untuk memperbarui atau update data. Kemudian sini nama kolom 1 sama dengan nilai kolom 1 yakni daftar pasangan nama field tabel beserta nilai baru yang datanya akan diperbarui. Dalam hal ini itu yakni harga barang yang akan diperbarui menjadi nilainya 99.000. Where kondisi jadi menentukan data baris mana saja pada tabel yang akan diperbarui. Pada biasanya menggunakan kolom yang dijadikan sebagai primary key. Nah, pada hal ini adalah kolom kode barang. Dalam hal ini adalah kode barang B002 karena merupakan primary key dari baris data baju kotak-kotak. Nah, sedangkan yang terakhir ini, close where itu sebenarnya opsional. Jadi jika diabaikan, maka semua baris data di tabel akan diperbarui. Kemudian untuk nomor 4, gantilah nama field jumlah menjadi stok. Print query-nya dan hasilnya. Oke, untuk jawabannya seperti ini. Jadi kita menggunakan statement alter table. Kemudian untuk merubah nama fieldnya menggunakan perintah rename. Terus untuk melihat informasinya, kita kembali mengquery ke tabel information skema kolom dengan tabel name barang. Nah, bisa dilihat jadi ini yang dirubah dari semulanya stok, dari semulanya jumlah menjadi stok. Untuk penjelasannya, struktur statement untuk mengubah nama kolom tabel pada PostgreSQL, alter table, nama tabelnya, kemudian rename kolom dari nama kolom awal, nama kolom sekarang, menjadi to nama kolom baru. Nah, nama tabel ini nama tabel yang akan dilakukan perubahan nama kolom, kemudian nama kolom sekarang, nama kolom saat ini pada tabel yang akan diganti nama kolomnya, jadi nama sebelumnya gitu. Dalam hal ini kolomnya adalah jumlah. Kemudian nama kolom baru, nah ini nama yang akan dijadikan sebagai nama field baru nilainya. Dalam hal ini yakni adalah stock. Kemudian untuk soal yang terakhir, gunakan perintah order untuk mengurutkan field nama barang secara ascending, print screen query dan hasilnya. Jadi ini print screen query-nya untuk mengurutkan nama barang secara ascending. Jadi kita biasa menggunakan query select bintang from public barang. Sini kita gunakan statement order by. Nama kolom yang digunakan adalah nama barang. Terus secara ascending menggunakan keyword ASC. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Jadi ini hasil yang sudah diurutkan berdasarkan nama barang secara ascending. Bisa dilihat. Jadi karena nama barang ini tipe datanya char atau varchar, jadi diurutkan secara berdasarkan alfabet huruf. Jadi di sini yang awal ini baju kotak-kotak karena huruf awalnya adalah B, kemudian selanjutnya celana jeans karena awal hurufnya C dan juga seterusnya gitu. Seperti itu.
Kemudian untuk penjelasannya, struktur statement untuk mengurutkan field kolom secara ascending pada PostgreSQL, select bintang from nama table, order by nama kolomnya, kemudian opsinya bisa ascending atau descending, ASC atau dash. Nama tabel tujuan yang akan dilakukan query data, kemudian nama kolom yang akan digunakan untuk mengurutkan data hasil query. Dalam hal ini kolom yang digunakan adalah kolom nama barang. Terus ascending atau descending, ASC atau dash untuk mengurutkan data secara ascending atau descending. Dalam hal ini digunakan opsi ASC. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.